Maka kita bergembira untuk menyambut Ramadan ini. The mosque can accommodate up to 120,000 worshippers during Selamat Ramadan Indonesia. Salam Ramadan Indonesia. Masya Allah, penuh guys, penuh di Masjid Istiqlal guys. Oke guys, pada kali ini adalah video dari seorang bule ya, bule yang mana dia memaparkan suasana yang ada di Masjid Istiqlal ini. Jadi saya suka sangat guys video-video yang memaparkan terkait dengan Masjid Istiqlal ini, bagaimana sambutan Ramadan di sini, bagaimana suasana keadaan di Masjid Istiqlal ini. Karena ada sesuatu yang mungkin saya coba ingin melihat sendiri bagaimana suasana itu. Mungkin ada sesuatu yang baru ya di dalam video-video yang saya reaksi ini. Ada sesuatu yang baru yang kita belajar, yang kita pengetahuan kita menambahkan wawasan kita. Disinilah saya ingin mereaksi video bule yang di Masjid Istiqlal ini nanti. Oke, kita lihat dulu guys, kita nonton dulu video ini sampai habis. Nanti di akhir video saya akan reaksi bagaimana respon saya terhadap video ini ya. Oke, ayo guys. Masya Allah, penuh guys, penuh. Di atas lagi tuh. Selamat malam. Selamat malam. Nah itu macam yang gereja tadi, gereja di depan Masjid Istiqlal itu kan. Oh ini tempat. Sekiranya penuh di dalam, di luar ini boleh juga untuk sholat guys. Masjid Istiqlal di malam terakhir sebelum Ramadan. Ini malam terakhir sebelum Ramadan ya. For better experiences, please turn on the subtitles and choose Oke guys, Bahasa ada Indonesia. subtitlenya ya. Kita kasih subtitle Indonesia sekejap ya. Oke. Jadi kita boleh nampak subtitle di bawah itu yang berbahasa Indonesia. Terima kasih sama-sama. Dekat sholat maghrib harus berlari cepat untuk tiba waktu. Tepat waktunya. Ini saya sudah masuk, ke dalam. Sudah sholat sini juga. Masya Allah, sangat nyaman, tenang di sini guys. Sholat sini di Masjid Istiqlal. Apa dia cakap tadi ini? Dibuat untuk memperingati kemerdekaan Indonesia kan? I pray Sholat Maghrib with other Muslims in Masjid Istiqlal. Oke. Ini sholat maghrib ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam masjid di Mekah juga ya. Ada We suara have about latarnya 1 itu. hour time Assalamualaikum between Sholat warahmatullahi Maghrib and gitu. Isha. So we go outside and take a look at the other parts of this beautiful mosque. And for Salat, Ini kan guys, Masjid Istiqlal nih, masa kami dibagi penerangan, dia mempunyai maksud-maksud atau makna yang tersendiri di setiap sudut, setiap lantai, setiap kubah, dan juga setiap keunikan yang ada di dalam masjid ini kan ada maknanya tersendiri guys. Itu mungkin di lain video kita bicarakan terkait makna-makna di sebalik Masjid Istiqlal Isha, ini. we will back. Oke. I want to make content on Ramadan in Jakarta to Oke, show konten Ramadan tentang vibes Ramadan in di Jakarta Jakarta. to people all around the world. If you like my videos, don't forget to subscribe. Oke, jangan lupa subscribe channel Jakarta Tips ini juga guys, yang tadinya. Nih, tuh, tengok guys, tuh. Di situ ya, di depan tuh adalah gereja juga ya. Dia betul-betul berhadapan dengan Masjid Istiqlal nih. Jadi,
Kalau kita melintas jalan di depan tuh, itulah gerejanya di sebelah tuh. Jadi toleransi di Indonesia ini satu pengajaran untuk kita ya, sangat tinggi. Dan itulah berbagai kaum berbilang agama itu saling menghormati. Bagaimana Indonesia itu boleh bersatu, dan kedekatan masjid dengan gereja ini tidak menghalang untuk sebarang ibadat itu dilakukan di antara Muslim dan juga Kristen ya. Nah, itu yang mantap di situ. Oke, I kita come lanjut here guys. with my friend Muhammad. He is the owner of Aqsa Nation YouTube channel. Bersama Muhammad. Subscribe Jakarta Tips. Ya. Oke, jangan lupa subscribe channel-channel dorang nih guys. Nah, Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa selamat namamu? malam. Siapa namamu? Genta. Tinta. Oke. Oh, pandai juga dia bahasa Apa kabar? Indonesia ya. Baik. Apa kabar? Berapa umurmu? 8 tahun. 8 8 tahun. Oh, yeah, nice. 8 years old. Boleh nih guys, Oke. kalau ini adalah Selamat teman malam. Bang Selamat malam. Rusli juga nih. Siap, saya nama Muhammad Rasul. Muhammad Rasul Siapa nih. namamu? Nama saya Faisal. Faisal, nice to meet you Faisal. Siapa namamu? Arya. Arya. Nice to meet Arya. you, Arya. Siapa namamu? Faiz. 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 Oh, Siapa namamu? Janu. Ganu. Nice to meet you Ganu. Siapa namamu? Ganu. Wazam. Azam. Yes, it's time Ini for Muhammad Isra. Rasul So nih, let's go and pray teman Isra Istiqlal. Bang Rusli ya. Jangan lupa subscribe channelnya Jakarta Tips. Oh, ini masuk waktu Isya guys. It's so crowded for Sholat Masya Allah, Isya. rindunya You pergi see, sini. it's much Di more Masjid crowded Istiqlal than nih. Maghrib. Luas sangat masjid nih guys, luas sangat. Bayangkan 200.000 jemaah boleh berkapasiti, boleh dapat untuk masjid ini. Ini pun masih penuh lagi guys. Bayangkan kalau masjid Before entering the Stadion prayer hall, Bung worshippers Karno, must perform Bung Tomo, ablution, 100.000. which is the Islamic Ini washing 200.000 ritual. guys jemaahnya. Boleh dimuatkan pada satu masa ya. Nah, Masya Allah. We are closer Terbesar to di Asia Isya Tenggara, and terbesar more di Asia people juga. come inside the mosque. Dia banyak ruang nih guys di Masjid Istiqlal nih. Ini ruang utamanya. Kemudian sebenarnya dia ada lagi ruang-ruang di belakang, di tingkat 1, tingkat 2. Kemudian ada di belakangnya lagi yang boleh untuk sembahyang juga. Kemudian ada di ruangan-ruangan yang dipaparkan situ. Macam ini. Ruangan-ruangan nih kan. Ini boleh sembahyang di sini sebenarnya. Dia ada ruangan lagi selain yang di dalam tempat utama tadi itu. Ini di atas. Banyak lagi ruangan nih. Dia ada 4 tingkat kan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itulah muatannya sampai ke 200.000 guys. Banyak ya kapasitasnya. Masya Allah. Untuk menyambut Ramadan. The mosque can accommodate Memang up tenang to lah beribadat di sini, tenang. 120,000 worshippers during a special Atau occasions such as 120.000 jemaah ya Eid Idul al-Adha. Fitri. Tetapi sebenarnya mungkin sampai ke 200.000 nih. Dia sebab di luar lagi ada. Luar tuh belum masuk mungkin. The Yang nih. mosque courtyard Yang is a lapangan di luar popular nih. gathering place for families Ini pun and boleh friends. juga nih digunakan kalau penuh sudah di dalam. Nah, ini yang cantiknya di luar nih sebenarnya lagi besar kawasan. Nah, tuh boleh kan dorang di luar nih. Nampak tuh menara tuh lagi di belakang. Monas kah tuh apa? Monas kah? Yes, also Masya Allah. behind of me, it's a Catholic Itu wall. In gereja di front of belakang tuh. Istiqlal Mosque. Tuh. Gereja menaranya kembar.
Jadi keberagaman agama yang ada di Indonesia The itu. mosque is not only a symbol of Indonesia's rich Itulah, betul. cultural heritage, but it's Budaya- also a budaya place yang of worship di Indonesia, and prayer warisan for budayanya. Muslims from all over the world. Dapat dipaparkan melalui rumah-rumah ibadat yang ada di situ ya. Oh, tingginya masjid nih. Dia macam bangunan lah. Masya Allah. Aksa Nation. Oke, jangan juga lupa subscribe Aksa Nation guys. No problem. On other days, Ini Muhammad Rasul. we will back. See you guys. Oke, see you. Oke guys, itu tadi video yang dipaparkan oleh Muhammad Rasul ya, dengan channelnya Jakarta Tips. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jakarta Tips ini. Juga tadi ada temannya yaitu Action Nation, juga boleh subscribe juga ya guys, untuk bantu mereka yang kini berada di Indonesia menyambut bulan Ramadan di situ. Oke, sebenarnya bulan Ramadan ini memang saya merasakan ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia ya. Karena yang kita ketahui di Indonesia itu rakyat Muslim adalah yang paling banyak di dunia guys. Jadi sudah tentu suasana bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat di Indonesia itu pasti menjadikan satu suasana yang baru di dalam bulan Ramadan itu untuk memenuhi masjid-masjid, apatah lagi Masjid Istiqlal ini. Dan sebelum ini saya buat reaksi Masjid Istiqlal ini, ada satu orang Pak Hashim namanya, daripada Lombok guys. Rupanya daripada Lombok ke Jakarta ini mengambil masa 2 hari guys. Saya baru tahu ini satu kemauan, keinginan untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal semata-mata ingin bersolat tarawih. Dan Pak Hashim ini daripada Lombok ini berazam untuk sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini selama sebulan ini, 30 hari penuh. Masya Allah, daripada Lombok. Jadi saya kurang pasti di mana dia tinggal. Mungkin ada ahli keluarganya yang tinggal di Jakarta juga ya. Jadi apa yang dipaparkan pula di dalam video Muhammad Rasul ini dalam Jakarta Tips ini sangat-sangat menarik. Kalau kita tengok tadi guys ya, di hadapan Masjid Istiqlal ini ada satu gereja ya, yang mana gereja itu sebenarnya dia melintasi jalan itu untuk sampai ke gereja itu. Dia hanya berhadapan, dekat sangat guys. Jadi itu menunjukkan satu toleransi beragama yang ada di Indonesia itu, yang sangat menghormati di antara satu dengan yang lain. Kalau di Masjid Istiqlal itu azan berkumandang, jadi di gereja, umat di gereja itu juga menghormati azan ini. Dan sekiranya di gereja itu membunyikan lonceng untuk mereka juga beribadat, maka umat Muslim yang ada di Masjid Istiqlal itu juga menghormati mereka yang ada di dalam gereja itu guys. Di situ boleh buat lawatan juga di gereja itu. Cuma hari itu kami tidak sempat untuk melawat di gereja itu guys. Sebenarnya kami ingin juga melawat di gereja itu, melihat suasana yang ada di situ kan. Sebenarnya itu dibenarkan untuk lawatan di situ. Itu untuk keberagaman agama sosio budaya yang ada di Indonesia itu sangat-sangat bisa untuk menjadi contoh kepada yang lainnya. Ya, bukan senang untuk setiap agama itu dapat bersatu di dalam satu kerukunan, malahan dekat-dekat pula itu kan. Itu menunjukkan satu toleransi yang begitu tinggi di Indonesia ini. Sebenarnya guys, Masjid Istiqlal nih ya, tadi ribuan jemaah kan banyak datang di situ. Kalau diikutkan daripada di dalam dan juga di belakang, di luar itu memang kapasitinya akan memuatkan 200.000. Sebenarnya di dalam itu sejak yang mungkin 100.000 kan. Tetapi di luar itu, kalau contoh sudah penuh di dalam, di luar itu besar lagi lapangan yang boleh untuk bersolat juga sekiranya di dalam itu penuh. Semasa kami diberi penerangan ya terkait dengan Masjid Istiqlal ini, setiap sudut, setiap inci, setiap keunikan, setiap desain, reka bentuk yang ada di dalam itu, anak tangga itu kan menunjukkan ada makna-makna yang tersendiri sebenarnya. Nah itu
boleh dikupas lah di lain video nanti, bukan di sini ya guys. Jadi itu akan mengambil masa yang lama. Jadi begitulah keunikan yang ada di Indonesia ini. Oke guys. Nah, sekali lagi jangan lupa subscribe channel Jakarta Tips dan juga temannya tadi Action Nation ya. Jangan lupa juga subscribe untuk channel saya sendiri. Sekiranya kalian sudi, kalian gembira dengan tontonan di dalam video saya ini, boleh subscribe Askalani Studio untuk saya lebih bersemangat memaparkan video-video daripada reaksi yang lain pula. Oke? Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ini kalian sambut dengan tenang, aman, gembira, sempurna dan lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.